rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi artinya i'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik itu lafdhan atau takdiron, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Jadi kan kalau di bahasa Arab atau di kitab-kitab itu kan kita sering temui bahwa harokat akhir di suatu kalimat itu kan berubah-ubah. Nah, itu kan namanya i'rabnya apa? Nanti ada yang rofa, nasab, jazm, jar dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik itu secara lafdhon atau takdiron, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, seperti itu. Oke. Jadi yang perlu dicatat ini ya, dari pengertiannya sendiri ini berarti berubahnya akhir kalimat, biar yang belum pernah belajar yang perlu digarisbawahi ya, berubahnya akhir kalimat karena apa? Karena berbeda-bedanya amil yang masuk, kemudian bisa nampak, bisa juga tidak nampak, seperti itu. Terus contohnya yang lafdhon. Jadi ini contohnya yang lafdhon atau nampak. Jadi benar-benar perubahan akhirnya itu terlihat. Ini contohnya yang pertama, Ja'a Zaidun, bareng-bareng. Ja'a Zaidun. Artinya Zaid telah datang. Berarti ini harokat akhirnya lemah. Nah, karena Zaid ini sebagai apa kemarin? Fa'il. Kemudian yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Artinya aku telah melihat Zaid. Nah, berarti Zaid ini sebagai maf'ul. Oke, jadi ini harokatnya fathah, gitu. Nah, terus marartu bi Zaidin.
perubahannya. Jadi kata Zaid, nama Zaid artinya aslinya kan Zaidun. Tapi kemudian kalau dia jadi fa'il berarti Zaidun, benar-benar kelihatan. Nih. Terus kalau dia jadi maf'ul bisa berubah jadi Zaidun. Dan kalau ini jadi majrur berarti bisa Zaidin. Berarti perubahannya itu benar-benar nampak, benar-benar kelihatan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tidak nampak, ini sambil ditulis, kalau perlu ditulis, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting ditancapkan di hati dan di otak ya. Jadi ini yang dikira-kirakan atau yang tidak nampak itu yang pertama isim maksur. Siapa yang tahu isim maksur itu apa? Isim yang artinya berupa alif dan jima. Angkat tangan Mbak, monggo. Yang sebelah sana dulu tadi, angkat tangan. Iya silakan. Namanya siapa? Aini. Aini. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik alif lainah maupun lainah. Terus habis itu sebelumnya harakatnya fathah. Jadi kalau ada isim yang diakhiri sama alif lainah terus sebelumnya itu fathah, maka namanya isim maksur. Nah, isim maksur ketika kemasukan amil apapun itu dia i'rabnya dikira-kirakan. Maksudnya nggak nampak, nggak jelas perubahannya. Coba dilihat. Ja'a al-fata, ro'aitu al-fata, marortu bil-fata. Jadi tetap nggak ada. Kalau ini kan ja'a zaidun, nggak ja'a al-fatu. Terus ro'aitu al-fata, marortu bil-fati. Gitu kan
berubah, sehingga ini berarti i'rabnya ditakdirkan, maksudnya dikira-kirakan seperti itu. Jadi nggak berubah di tingkah apapun gitu. Terus kemudian yang kedua ada isim mangkus. Kalau yang maksur diperhatikan ya, maksur itu alif layyinah sebelumnya fathah. Kemudian kalau yang mangkus itu ya sebelumnya kasroh seperti itu. Jadi sama kayak yang isim maksur. Jadi isim mangkus itu kalau dia jadi fa'il atau jadi maf'ul itu tetap, contohnya kan ja'a al-qadi, ra'aitu al-qadi, marartu bil qadi. Jadi tetap dia nggak berubah, tanda i'rabnya itu nggak jelas kayak yang zaidun seperti itu. Kemudian yang ketiga yang akhirnya diidhofakan dengan ya mutakalim. Jadi contohnya ja'a gulami. Terus nanti kalau jadi maf'ul ra'aitu gulami. Artinya apa? Ja'a gulami. Budakku telah datang pembantuku, telah datang budakku seperti itu. Jadi misal ja'a gulami, telah datang budakku, kan ini menunjukkan yaknya kepemilikan ya. Jadi baik itu misal ra'aitu gulami, saya melihat pembantuku gitu. Jadi tetap gulami, nggak ada gulama gitu. Jadi tetap gulami seperti itu. Terus itu ra'aitu habibi, misal berarti saya melihat kekasihku. Siapa Mbak? Terus berarti itu tetap mau dia ra'aitu ja'a atau marartu bi gitu, tetap i'rabnya, tanda i'rabnya ditakdirkan. Kalau yang mutakalim kan gini, ada kalimat aslinya, ada aslinya. Jadi aslinya kalimat itu bukan habibi, artinya bukan. Aslinya kan habibun gitu. Misal gulami juga ada gulamun. Tapi kalau isim mangkus ini kan nggak ada kod gitu doang kan, tetap aslinya kodi gitu. Jadi sama artinya juga kan, ini kodi kan apa, hakim. Maksudnya artinya, dari artinya juga dia tidak menunjukkan kepemilikan. Ini kata biasa. Kalau ini yang mutakalim kan menunjukkan kepemilikan, milik saya gitu, budakku gitu. Jadi dia juga ada, misal gulami kan aslinya ada gulamun. Lanjut ya, kita pembagiannya i'rab. I'rab itu ada yang pertama apa? Satu, nasab. Tiga, jer. Kemudian yang keempat, jazm. Jadi ini pemanasan, kenalan dulu ya sama pembagiannya, karena untuk nanti kan tiap rofa nasab, jer sama jazm kan punya alamatnya masing-masing. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja karena banyak banget. Terus habis itu i'rab yang bisa masuk di kalimat isim apa aja? Rofa, nasab, jer. Terus yang masuk di kalimat fi'il rofa, nasab, ya. Jadi simpelnya
yang paling kuat kan doma bunyinya ya. Tapi nanti nggak semua doma. Kemudian kalau nasab fathah, kalau khafat itu kasroh, kalau jazm sukun. Nah, jadi di kalimat isim apa kemarin isim? Kata benda. Nah, pada kata benda di dalam bahasa Arab itu dia tidak menerima harokat sukun atau i'rab jazm. Jadi nggak ada kemudian kata benda atau isim yang harokatnya itu jazm gitu. Terus kalau fi'il dia nggak ada yang harokatnya kasroh. Misal doroba, apakah ada dorobi gitu kan nggak ada. Jadi dia tidak menerima harokat itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kalimat berdasarkan penerimaan i'rabnya. Berdasarkan penerimaan i'rabnya. Nah, ada kalimat yang mabni, ada juga yang mu'rab. Nah, kalau mabni itu huruf akhirnya tetap mau dia kemasukan amil apapun, dia tetap huruf akhirnya. Nah, jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama itu isim yang ghairu mutamakin atau bisa dikatakan menyerupai sama huruf. Contohnya hada, hadihi. Jadi kan nggak ada ya. Silakan. Nggak ada hadi atau hadiha, hadihu dan lain sebagainya. Intinya hurufnya kan dia akhirnya tetap kan. Nah, seperti itu. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr itu mabni alas sukun. Nah, jadi akhirnya itu pasti sukun. Contohnya idrib kayak gitu, mabninya alas sukun. Nah, kemudian ada fi'il madi mabni ala fathah. Jadi doroba, nasoro, terus koma dan lain sebagainya. Kemudian ada huruf ada hal, min. Misal min ya min, nggak ada minu, mini, mina, itu min dan tetap. Kemudian kalau yang mu'rab, nah dia huruf akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk. Nah, contohnya yang pertama itu ada isim mutamakin atau yang tidak menyerupai huruf. Jadi tadi contohnya udah ada zaidun. Jadi zaidun ini ketika huruf akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk. Kemudian ada fi'il mudhari. Syarat ini contohnya ya deribu zaidun amron. Itu. Nah, syaratnya fi'il mudhari itu dikatakan mu'rab itu ketika tidak bertemu dengan nah, kalau misal tadi dikatakan tidak bertemu dengan amil nasab kan berarti sebenarnya kalau dia ketemu misal ayat deriba, saya akan memukul, berarti akan
ayat riba, berarti kan berubah sesuai dengan amilnya. Jadi itu termasuk masih mu'rab. Apabila tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak inas. Ini contohnya gimana? Ini jadi kalau misal fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid dan jamak inas, tentunya dia nanti jadinya mabni karena udah pasti kalau ketemu nun taukid ya berarti misal contohnya yadribu jadinya yadribanna kayak gitu. Misal jamak inas jamak muannas ya ini itu tetap yadribna gitu. Jadi intinya kalau mabni itu harokatnya tetap nggak berubah. Kalau mu'rab itu bisa berubah-ubah. Nah, macam-macamnya itu. Ini ada 4, yang itu ada 2. Nah, untuk yang terakhir ada ini bed dari nadom apa siapa tahu? Dari Alfiyah. Itu mungkin ada yang pernah belajar Alfiyah. Ada ya, saya husnudon ada dan semoga ya bisa diterapkan. Nah itu jadi bait yang menjelaskan tentang mabni dan murabnya fi'il amr, mudhari, fi'il amr, madi sama mudhari. Coba dilanjutkan bareng-bareng ya. Monggo. Silakan dipandu Mbak. Monggo. 1, 2, 3. Wafi'lu amrin famudin bunia wa arabu mudhari'an min aliyah min nuni tawkidin mubashir wa min nuni inasin khairun wa manfutin. Oke, ulangi lagi yang lebih semangat. Ini nanti diputar 3 kali ya. Mutar 3 kali biar kelihatan bednya banyak. Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa arabu mudhari'an in aliyah min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Oke, coba dibaca di 3 kali putaran. Oke, 1, 2, 3 ya, semangat. Wa fi'lu amrin wa kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila